Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hurmatan lisani yafqahu qawli. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya, hari Selasa, rutin setiap hari Selasa kita adakan seminar, biasanya di kantor ya, seminar dasar eco farming dan eco plant protector. Nah, karena memang masih masa PPKM, kita arahkan ke Zoom meeting ya, ke Zoom meeting, insya Allah akan rutin setiap hari Selasa ya. Ya, perlu disampaikan bahwa potret pertanian di Indonesia ini sampai sekarang ya, itu belum ada yang bisa mengkomandoi ya. Mengkomandoi kemudian menjadi pionir, bahkan bagaimana caranya kita membuat sebuah solusi, gagasan dan inovasi mengenai pertanian sehat dan ramah lingkungan di Indonesia ya. Jadi ada beberapa komunitas, ada beberapa perkumpulan pertanian organik, tapi belum mengarah ke yang lebih besar lagi gitu ya. Insya Allah PT BES ya, sebagai salah satu perusahaan yang mempunyai komitmen di bidang pertanian, insya Allah ke depannya lambat laun akan menjadi motor pergerakan pertanian berkelanjutan ini ya. Karena memang sudah dimulai semenjak bulan Januari 2020 ya, ketika izin edar eco farming ini keluar. Nah, itu adalah titik awal di mana wujud perhatian PT BES terhadap dunia pertanian di Indonesia ya. Terutama pertanian yang memang betul-betul memihak kepada petani, kemudian lebih mengarah kepada konservasi lahan dan lebih mengedepankan segi makanan yang baik dan menyehatkan. Nah, itulah cita-cita kita, bagaimana caranya bahwa pertanian di Indonesia ini memang betul-betul kita ingin mengundang keberkahan daripada Allah. Karena bagaimanapun tujuan kita hidup di alam dunia ini adalah tujuannya ibadah. Maka para mitra yang tergabung di dalam Zoom meeting pada kesempatan siang ini, dan siapa saja yang mengikuti live streaming di YouTube ya, BES Official, mari kita sama-sama satukan visi dan misi ya. Bagaimana caranya kita membuat sebuah inovasi mengenai potret pertanian di Indonesia untuk saat ini dan masa yang akan datang. Yaitu tentunya potret pertanian yang memang lebih memihak kepada petani-petani kecil, kemudian lebih mengarah pada sehat dan ramah lingkungan, dan juga kita tekankan biaya efisiensi yang seminim mungkin. Karena keuntungan dalam bertani itu bisa dikatakan untung jika biaya produksi lebih kecil dibanding pendapatan. Jadi pendapatannya tinggi, biaya produksi kecil, ipasnya keuntungan. Nah, yang terjadi selama ini bahwa pertanian di Indonesia ini itu terjadi karena permasalahan utamanya adalah faktor dari ilmu pengetahuan. Jadi mohon maaf, banyak para lulusan mahasiswa pertanian yang ternyata memang tidak komitmen di pertanian. Kemudian banyak akademisi, tapi ya itu tadi belum ada arah gitu, harus kemana ini gitu kan. Nah, insya Allah ini PT BES sudah memberikan fasilitas bahwa dalam segi ilmu pengetahuan ini kita alhamdulillah sudah menggandeng beberapa researchers ya, peneliti, terutama untuk arah pertanian berkelanjutan di Indonesia dengan diluncurkannya beberapa produk sarana produksi pertanian, yaitu yang lebih mengarah kepada pertanian sehat dan ramah lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan pertanian di Indonesia itu setelah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah modal. Nah, modal inilah sebuah
dilema ya. Petani ini ingin menanam, kemudian modal harus meminjam sana sini, kemudian harus berhutang, kemudian harus mengambil yang ada unsur ribanya. Itu saya pastikan itu pertaniannya tidak akan berkah. Karena bagaimanapun PTBS ini punya visi dan misinya yaitu membebaskan umat dari hutang dan riba. Maka para mitra harus bisa memberikan edukasi kepada petani bagaimana caranya jangan sampai ngehutang dan ngeriba dalam urusan permodalan di bidang pertanian. Itu sudah saya alami bahwa kalau kita bertani masih menggunakan unsur riba, itu ketanamannya tidak akan adem. Jadi meskipun tanaman bagus, harga hancur. Ya mungkin itu jauh dari keberkahan tadi. Nah yang ketiga adalah marketnya, pasarnya. Nah ini insya Allah ke depan kita akan berdiskusi antara produsen, kemudian distributor, terus dari pihak PTBS, bagaimana caranya kita paling tidak padi yang kita produksi itu sudah dipastikan nanti minim bahan residu kimia sintetis. Karena apa? Karena pupuknya yang kita pakai eco farming dan kemudian pengendali hama dan penyakitnya menggunakan EcoPlant Protector ini, pengendali hama dan penyakitnya yang memang betul-betul ramah lingkungan. Nah, insya Allah ke depan kita akan duduk bersama-sama memikirkan bagaimana gabah itu akan kita serap dan akan kita produksi sebagai beras yang memang betul-betul sehat dan menyehatkan tanpa residu kimia sintetis sedikit pun. Nah, itu arah ke depan insya Allah. Jadi potret pertanian Indonesia mulai dari ilmu pengetahuan, insya Allah kita update terus, kita adakan Zoom meeting, seminar atau apa saja. Kemudian urusan modal tadi bagaimana caranya sudah saya arahkan. Kemudian yang ketiga adalah urusan market. Nah, market ini sedang kita pikirkan karena ada beberapa produsen produsen dari eco farming sudah menghubungi saya juga. Alangkah baiknya kita membuat solusi bagaimana caranya kita ini hasil dari pertanian yang lebih mengarah kepada sehat dan ramah lingkungan tadi akan kita tampung hasilnya gitu ya. Paling tidak di Pulau Jawa dulu ini bagaimana nanti sistemnya mungkin setelah PPKM ini selesai, insya Allah akan kita bicarakan secara lebih detailnya gitu. Karena bagaimanapun owner PTBS ini owner yang dermawan, beliau sering sodakoh beras. Nah, nanti para leader, para mitra yang ingin bersodakoh beras, belinya di perusahaan ini nih, perusahaan bersama-sama ini ya. Itu arah ke depannya insya Allah ya. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwa brand eco farming ya. Brand eco farming ini sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat ada yang pro, ada yang kontra, itu suatu sunatullah ya. Bukan suatu hambatan bagi kita. Karena bagaimanapun eco farming ini disukai dan tidak disukai telah membawa arah perubahan potret pertanian di Indonesia ya. Terutama eco farming ini punya visi dan misi ingin membangun pertanian berkelanjutan di Indonesia, yaitu melalui dari kendaraannya PTBS. Nah, kemudian dari brand eco farming ini sendiri, jadi perlu disampaikan Bapak dan Ibu, jika masih ada yang bingung eco farming itu apa gitu. Memang betul komponen super aktif karena itu hanya sebuah penjabaran, tapi secara intinya bahwa eco farming itu berbicara tentang istilah ekologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keramahan lingkungan. Nah, farming itu adalah aktivitas pertanian yang kita simpulkan semua aktivitas pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan secara keseluruhan itu kita kategorikan aktivitas pertanian, termasuk peternakan. Jadi eco farming ini adalah sebuah gerakan pertanian secara keseluruhan tadi yang termasuk ada peternakannya, ada perikanannya, ada perkebunannya, dengan mengedepankan solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Jadi kita akan tetap menjunjung keramahan lingkungan di dalam aktivitas pertanian tersebut. Itulah brandnya eco farming yang akan kita bangun terus-terusan supaya yang namanya brand eco farming ini nanti identiknya bukan lagi hanya berupa pupuk, tapi sudah bagian daripada gaya hidup pertanian modern masa kini yang di dalamnya ada teknologi. Nah, salah satunya yang kita gunakan adalah selain dari mekanisasi ke depannya mungkin ya,
Salah satunya kita dari sarana produksi dulu, mulai dari teknologi mikroba. Karena teknologi mikroba ini adalah teknologi yang sudah diketemukan, atau cara pertanian ramah lingkungan ini sudah diketemukan pada abad 6 Hijriah. Pada tahun 600 Hijriahan ya, di Andalusia Spanyol dulu, yaitu ada tokoh pencerah pertanian muslim yang namanya Abu Zakaria Ibnu Al-Awwam. Nah, beliaulah yang membawa pertanian yang ramah lingkungan. Beliau membuat kitab Al-Filaha. Kemudian kitabnya ini yang sekarang sudah dipakai oleh negara-negara besar, yaitu untuk mencukupi ketersediaan pangannya itu dengan cara bertani yang ramah lingkungan. Nah, makanya di sini PT BES, insya Allah ke depannya tetap akan membawa narasi-narasi tentang pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Karena inilah bagian daripada ibadah kita, yang intinya kita ini di umur-umur kita ini masing-masing punya jatah, kulu ajalin musamma, supaya lebih bermanfaat lagi, ya. Khairunas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang beruntung itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya ini cita-cita mulia. Jadi brand eco farming ini akan kita terus gaungkan ke seluruh pelosok di Indonesia, di daerah-daerah. Bagaimana caranya petani di Indonesia ini kita buka mindsetnya bahwa pertanian itu tidak selamanya harus menggunakan racun kimia berbahaya, atau tidak harus menggunakan bahan-bahan yang katakanlah bisa mematikan hama. Padahal faktanya seperti sekarang yang namanya wabah wereng batang coklat sedang mewabah di Indonesia. Banyak ratusan hektar, ribuan hektar diserang wereng dan akhirnya petani gagal panen. Nah, ini apa yang terjadi kok bisa seperti ini? Nah, makanya nanti sedikit demi sedikit akan kita bahas bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakit tanaman, tapi tanpa menggunakan racun, tapi bisa dikendalikan. Nah, inilah salah satu teknologi yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan mindset seluruh mitra, kemudian mindset para petani di Indonesia ini semakin terbuka. Jadi mohon maaf, kita di sini tidak ada kepentingan menyindir atau mengkritis siapa saja, tapi inilah pilihan. Apa yang kita pilih harus siap konsekuensinya. Konsekuensi kita ingin mengedepankan pertanian sehat dan ramah lingkungan. Itu pilihan kita. Konsekuensinya, ya ayo, siapa yang setuju, ayo kita bersama-sama. Dengan brandnya eco farming ini, insya Allah ke depannya akan kita tata pertanian-pertanian di daerah di Indonesia ini supaya lebih mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita tidak atau meminimalisir penggunaan pestisida kimia sintetis, meminimalisir penggunaan kimia-kimia berbahaya, berarti kita sudah menyelamatkan lahan-lahan konservasi pertanian di Indonesia. Yang sekarang kondisinya serba miris. Jadi ada beberapa varian atau spesies hama yang kalau kontak dengan dengan pestisida kimia sintetis itu semakin menjadi, populasi semakin banyak. Karena apa? Ada yang salah. Jadi harusnya yang diobati itu adalah tanamannya. Ya, ini kebalik, yang diobati hamanya, tanaman jadi racun. Nah, inilah yang terjadi, fakta yang terjadi seperti itu. Nah, makanya kita kembalikan lagi kepada konsep ilahiyah yang sudah Allah berikan, karena memang menurut sejarah, meskipun ada beberapa sejarah yang menyampaikan bahwa kaum Ansor yang ada di Yastrib adalah berprofesi bertani, ya. Kaum Muhajirin berprofesi sebagai pedagang atau para saudagar. Nah, itu ketika disatukan melalui momentum hijrah, ya, itu dengan kekuatan karena tujuan wa marsalaka ila kafatan linnas wa marsalaka ila rahmatan alamin, dengan izin Allah 2/3 dunia ditaklukkan oleh pasukan Rasulullah. Jadi antara berdagang dan bertani, inilah yang bisa mengangkat suatu martabat sebuah negara. Nah, makanya di sini bentuk
apa namanya yang namanya pertanian itu adalah suatu kedaulatan sebuah negara dilihat dari pertanian dulu. Karena konsep ilahiyah pernah menyampaikan alazi atamahum minju iwa mano min khauf, bahwa keamanan itu akan tercipta jika ketersediaan pangan itu tercukupi. Itu konsep ilahiyah. Jadi gonjang-ganjing sebuah negara dilihat dari ketersediaan pangan dulu. Karena tujuan manusia diciptakan itu selain daripada ibadah yaitu untuk memenuhi hajat hidupnya, makannya. Nah, makanya di sini akan kita arahkan bahwa petani itu pekerjaan yang mulia. Saya sampai sekarang masih bertani, alhamdulillah saya nikmati. Dan itu adalah pekerjaan yang mulia. Karena bagaimanapun petani itu sebagai pahlawan kehidupan. Tapi di Indonesia ini malah miris gitu kan. Katanya pahlawan kehidupan, tapi kok, nah sudah kita tidak usah ceritakan sampai mendalam. Ayo, ini kita pilihan kita. Bagaimana caranya kita meminimalisir penggunaan atau menekan biaya produksi itu seminim mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan hasil yang didapat oleh para petani. Makanya nanti ada hitung-hitungannya, pengendali hama dan penyakit dengan teknologi mikroba itu jauh lebih minim biayanya dibanding penggunaan pestisida kimia sintetis yang biayanya petani itu dibuat jadi gambler gitu. Jadi ketika satu racun ini sudah tidak berfungsi, maka petani akan mencari produk lain lagi dan kemudian masih tidak cocok, mencari lagi dan akhirnya kalah. Modal semakin tinggi, pendapatan tidak ada karena serangan hama semakin membabi buta dan akhirnya petani tidak dapat apa-apa. Nah, itu yang terjadi. Maka hidup itu pilihan, apa yang kita pilih harus siap konsekuensi. Alhamdulillah tim konsultan, para researchers, produsen, eco farming, dan eco plant protector kita sudah ada kesepakatan bahwa kita ini dalam bertani tetap ingin mengedepankan apa yang disebut dengan sebagai pemberi pencerahan dan pemberi solusi pertanian sehat dengan lingkungan dengan brandnya eco farming. Nah, makanya akan saya buka slide ya. Nah, bahwa eco farming ini sampai sekarang adalah bukan hanya sebatas pupuk ya. Akan kita kembangkan lagi supaya mindset, supaya makna semakin luas. Bahwa eco farming adalah sebuah gaya pertanian masa kini yang lebih mengedepankan pada solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Dan brand eco farming ini sampai kapanpun insya Allah akan milik PT BES. Karena bagaimanapun eco farming ini sudah identik dengan PT BES. Nah, di dalamnya ada beberapa edukasi dan beberapa sarana produksi yang kita arahkan langsung kepada petani. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita ingin dalam bertani ini lebih simpel lagi. Karena brand eco farming ini terkenal dengan konsepnya yang praktis, efisien, dan efektif ya. Praktis karena simpelnya ini. Kemudian efektif karena tepat gunanya sangat simpel sekali ya. Bisa diaplikasikan ke tanah, bisa diaplikasikan ke daun. Kemudian efisiensinya ada karena ada penghematan biaya. Nah, ini brand eco farming ini selain daripada ada efisiensi, ada efektivitas dan ada praktis ya. Nah, kemudian di dalamnya ini lebih mengarah kepada jenis pupuk organik. Nah, organik itu apa? Sesuatu bahan yang berasal dari makhluk hidup tadinya ya. Nah, itu organik dan alhamdulillah tanggal 20 Januari 2020 izin edar dari Kementan keluar bahwa eco farming ini adalah brand pupuk organik super aktif ya. Kemudian pada tanggal 9 pada bulan September ya tahun 2020 8 bulan berikutnya dan alhamdulillah bahwa eco farming izin bahwa eco farming sebagai pupuk organik dari Innovis Indonesian Organic Farming Certification ya dari lembaga sertifikasi organik dikeluarkan di bawah Kementan ya ini LSO ini dan alhamdulillah eco farming sampai sekarang adalah pupuk organik yang simple
bobotnya 30 gram, di dalamnya mengandung miliaran mikroba. Nah, mikroba yang terkandung di dalamnya itu adalah mikroba pemacu pertumbuhan tanaman. Ya, sudah kita sampaikan di beberapa, ada jenis Rhizobium, ada Mycorrhiza dari cendawannya, kemudian ada nitrobakternya, penambat nitrogen di udara, pelarut fosfatnya, kemudian dan masih banyak jenis mikroba yang lainnya yang ada pada kandungan ekofarming itu sendiri. Nah, kemudian untuk memperkuat brand ekofarming ini, maka tim konsultan karena memang mempunyai grup WA binaan ya, sampai di atas 7.000 orang yang 24 jam komunikasi dua arah ya, komunikasi dua arah antara mitra tim konsultan dengan siapa saja yang punya pengalaman dan berbagi testimoni. Itu ternyata sebelum adanya EcoPlant Protector ini, ternyata 65-70% itu permasalahan bukan dari acara aplikasi ekofarming, tapi dari bagaimana caranya pengendalian hama dan penyakit tanaman, itu yang terjadi. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, berarti PTBS harus punya sarana produksi untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman, tapi ramah lingkungan. Nah, akhirnya brand ekofarming ini tetap sebagai pemacu pertumbuhan, sebagai promotingnya pemacu pertumbuhan, dan kita harus mengimbangi apa yang disebut dengan ekofarming EcoPlant Protector. Nah, ini EcoPlant Protector ini bukan saingannya ekofarming, tapi brand ekofarming ini nantinya akan hampir sama dengan brandnya LVN ya. Ada LVN kolagen, ada LVN slim, ada LVN kalsi. Nah, itu semuanya itu brandnya LVN ya. Nah, ini ekofarming ini nanti ada beberapa varian. Nah, ini EcoPlant Protector. Nah, ini untuk pengendali hama dan penyakit tanaman, untuk memperkuat pupuk organik ekofarming itu sendiri. Karena diawali dari tadi bahwa pangsa pasar ekofarming ini diambil alih oleh para produsen pestisida kimia sintetis. Jadi kalau kita masih menggunakan racun herbisida, racun insek dan fungisida, akarisida dan lain-lain, berarti kita di dalam aplikasi ekofarming ini sudah batal secara kaidah-kaidah. Jadi sudah tidak ramah lingkungan lagi. Nah, makanya paling tidak kita meminimalisir. Nah, target kita bagaimana caranya menggunakan EcoPlant Protector ini. Nah, supaya meminimalisir tadi penggunaan racun-racun kimia berbahaya ya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa EcoPlant Protector ini adalah sebuah pengendali organisme pengganggu tanaman ya, OPT ya, OPT berbasis makhluk hidup, mikroorganisme, bebas residu dan ramah lingkungan. Nah, ini bahwa ekofarming, EcoPlant Protector ini adalah pendamping ekofarming di dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Spesifiknya adalah dari jenis mikroba patogen yang terdiri dari bakteri dan cendawan. Kemudian untuk hamanya lebih cenderung kepada jenis insekta ya, serangga ya. Nah, kemudian bebas residu karena memang ini tidak mengandung racun. Dan racunnya ini insya Allah aman ya, aman apa namanya? Hanya dari aktivitas metabolisme dari mikroba agen hayati ini, kemudian bisa menghasilkan senyawa metabolit yang bersifat antibiolisis untuk organisme yang lain, terutama hama dan penyakit yang ada pada media tanam. Nah, itu secara umumnya ya. Dan ini aman untuk manusia meskipun tidak boleh dimakan. Jadi sekarang aplikasikan penyemprotan, besok sayuran yang dimakan ini aman. Makanya ini saya sampaikan, ini adalah sebuah teknologi pertama di dunia yang bisa menggabungkan berbagai macam mikroba yang terdiri dari bakteri dan cendawan ya. Jadi ada apa namanya? Kandungannya ada yang disebut dengan Gliocladium. Nah, ini dari sini ya, Gliocladium. Kemudian ada juga yang disebut dengan Trichoderma. Ada yang disebut dengan Beauveria bassiana. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan Streptomyces. Ini ada semua ini. Ini bukan zat ya, tapi dari Streptomyces.
bahan, dan kemudian sebagai penghasil antibiotik. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengaplikasikan Ecoplant Protector ini pada tanaman yang sudah mengeluarkan lendir, kemudian busuk, nah itulah Streptomyces akan memulihkan sebagai antibiotik. Kemudian ada lagi tadi Beparia bassiana, kemudian ada lagi Pseudomonas fluorescens yang bisa menetralisir racun, karbon, dan residu-residu dari hasil reaksi kimia dari dalam tanah. Nah, itu bisa bisa dinetralisir dengan mikrobanya agen hayati Ecoplant Protector ini. Makanya ini produk, alhamdulillah kehadirannya sudah ditunggu-tunggu para petani, ya, karena memang dari cara penggunaannya sangat simpel sekali, ya. Itu gambaran 5 dari cendawan dan bakteri, ya, dari jenis cendawan dan bakteri yang untuk pembukanya dulu nih. Nah, jadi tadi yang sudah bergabung ketika di awal sudah saya perlihatkan beberapa testimoni grup yang kita buat di dalam grup WA. Makanya nanti Bapak Ibu yang belum gabung di grup ini, nanti saya sharing nomor WA saya, ya. Kemudian dari grup yang 2 arah ini, komunikasi 2 arah ini 24 jam, itu ada sekitar 7.000 orang lebih. Dan setelah menggunakan aplikasi Ecoplant Protector ini, memberikan feedback berupa testimoni yang sangat luar biasa. Jadi yang adanya tadinya diserang walang sangit, kemudian diaplikasikan Ecoplant Protector ini, alhamdulillah bersih. Tanamannya tidak disukai oleh walang sangit. Adapun ulat, adapun wareng, adapun penyakit keriting pada cabai, virus mosaik dan apa-apa, itu semuanya banyak testimoni yang masuk. Makanya nanti bisa, ya, yang belum bergabung nanti bisa gabung. Nah, kemudian berikutnya berbicara tentang sustainable agriculture, ini insya Allah tetap akan kita terus gaungkan, bahwa pertanian berkelanjutan di Indonesia ini harus terus kita gaungkan. Karena berbicara tentang sustainable, keberlanjutan atau pertanian berkelanjutan, pembangunan pertanian berkelanjutan, itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi yang memotori, menggawangi, dan yang menjadi aktivisnya tidak ada. Maka ini insya Allah akan dimotori oleh PT BES. Karena kita ini peduli terhadap petani di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin bahwa petani itu sudah layaknya tersenyum, petani itu sudah layaknya memiliki hasil produksi gabah kering panen itu rata-rata harus di atas 10 ton. Nah, inilah yang sedang kita pikirkan, bahwa PT BES ke depan insya Allah akan memproduksi juga benih padi yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun, yang insya Allah benih padi tersebut hasil dari penelitian dari researchers yang memang tergabung dalam tim konsultan ini yang ingin sama-sama membesarkan dan sama-sama ingin memberikan solusi untuk pertanian di Indonesia. Nah, jadi intinya bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan ini intinya adalah low external input sustainable agriculture. Jadi kita akan menekan sekecil-kecilnya yang namanya penggunaan pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia anorganik. Itu tujuannya. Kemudian pestisida kimia sintetis ini kenapa kita harus menekan? Karena kita ingin mengundang keberkahan di dalam bertani, tadi sudah sampaikan. Dan kita tidak ingin meracuni tanah, tidak ingin meracuni apa yang disebut dengan tanaman, tidak ingin meracuni hasil produktivitas dari apa yang kita budidayakan, dan yang keempat, tidak meracuni orang. Itu targetnya Sustainable Agriculture Development ini adalah low external input sustainable agriculture, yaitu ingin menekan penggunaan pestisida kimia sintetis. Nah, kemudian dikemanakan arahnya? Diarahkan kepada produk yang disebut dengan Ecoplant Protector, yaitu produk yang memang pengendali hama dan penyakit pada tanaman dengan menggunakan teknologi mikroba yang ramah lingkungan dan tanpa residu. Itu intinya, ya. Nah, kemudian produk pertanian mengandung residu kimia yang berbahaya untuk kesehatan, itu menyebabkan penyakit degeneratif. Jadi sering saya sampaikan bahwa 85% kesehatan
manusia itu ditentukan dari intake apa yang dia makan. Makanya di dalam konsep ilahiyah, di dalam Islam ya, sunnah, bahwa untuk menyehatkan tubuh manusia itu setiap perputaran 365 hari sekali itu ada yang namanya 1 bulan kita detoksifikasi melalui saum Ramadan. Nah, makanya saumu tasihu, saum itu menyehatkan. Kenapa saum itu bisa menyehatkan? Karena kita mengerem apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu penyebab penyakit. Detoksifikasi selama 365 atau 12 bulan itu, 1 bulannya atau 11 bulannya, 11 bulan, kemudian 1 bulannya itu dijadikan detoksifikasi untuk kesehatan. Karena perlu diketahui bahwa bahwa penyebab penyakit degeneratif menurutnya fungsi organ tubuh manusia itu berasal dari intake asupan yang kita makan, yang berasal dari mana? Yang berasal salah satunya dari residu kimia berbahaya pada komoditas hasil produktivitas pertanian. Selain dari polusi ya, polusi, kemudian pengawet, pewarna, kemudian monosodium glutamat, mononatrium glutamat, kemudian banyak zat-zat yang bisa menyebabkan karsinogenik dan penyebab penyakit degeneratif. Nah, yang kita bahas ini spesifik yang mengandung residu kimia berbahaya dari pestisida. Jadi tahun 70-an itu belum terdengar. Silakan cerita kepada orang-orang tua kita ya yang sudah pada sepuh. Itu tahun 70-an tidak ada yang namanya penyakit diabetes mellitus. Nah, sekarang usia 35 sudah terkena diabetes, akhirnya badan menyusut dan kemudian akhirnya wafat. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kemudian bayi baru lahir sudah divonis dengan kadar gula bisa tembus di atas 400 mg per desiliter dan divonis oleh dokter meninggal. Nah, ini dari mana asalnya? Dari intake apa yang kita makan. Maka di dalam konsep ilahiyah disampaikan hal yang juril insanu ila ta'amih. Hendaklah setiap manusia memperhatikan makanan yang dimakannya. Makanya ada konsep istilahnya adalah apa yang kita makan ini adalah makanan yang memang baik dan menyehatkan. Nah, makanya dengan meminimalisir penggunaan pestisida kimia sintetis berarti kita sudah menyelamatkan sesama kita ya. Minimalisir karena kita punya tujuan ibadah kepada Allah. Minimal dalam ibadah itu kita nikmat, tidak terkena penyakit apa yang disebabkan dari residu pestisida kimia sintetis tadi. Ya. Karena organ yang pertama kali kena yaitu adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas berada di tengah-tengah lambung fungsinya yang bisa mensekresikan hormon insulin namanya. Nah, hormon insulin ini ya, hormon insulin ini itu bisa merubah glukosa menjadi adenosin trifosfat sebagai energi. Bagi orang-orang yang kelenjar pankreasnya sudah rusak, sudah tidak bisa menghasilkan insulin, maka ujung-ujungnya kadar gula dalam darah itu akan semakin menumpuk karena tidak bisa diurai, dan organ berikutnya yang terkena adalah ginjal. Ginjal sudah tidak bisa lagi memfilter mana urin, mana darah, kemudian jantung akan kebagian, fungsinya akan semakin lambat, dan akhirnya disitulah terjadi gagal ginjal, harus dicuci darah karena urin masuk ke aliran oksidan di bawah kulit di atas daging, kemudian urin ini bisa bengkak di belakang di aliran oksidan tadi ya. Kemudian semua dipenuhi dengan cairan urin. Nah, itu yang jadi permasalahan. Dari mana asalnya? Dari sini, nggak usah diceritain panjang-panjang. Dari makanan yang kita makan. Makanya inilah di dalam Islam kita bagaimana caranya, di dalam makanan pun ada tata caranya gitu ya. Ada tata caranya, kemudian ada bagaimana cara produksinya, yang tadi konsepnya falindul insanu ila ta'am. Maka setiap manusia memperhatikan makanan yang dimakannya dalam cara produksinya terutama. Nah, ini salah satu di bidang pertanian. Ini kita ingin meminimalisir penggunaan residu dari pestisida kimia berbahaya. Nah, kemudian jika sudah terjadi seperti ini, siapa yang tanggung jawab? Yang keracunan. Nah, itu diserahkan lagi kepada masing-masing ya. Tapi PT BES ingin bagaimana caranya dalam bertani ini lebih sehat dan ramah lingkungan lagi. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Kemudian
Hama. Nah, ini hama ini sudah terjadi. Jadi agen hayati ini, ekoplan protektor ini menghadapi fase di mana setelah revolusi hijau ini tercetus tahun 50-an, kalau di Indonesia mulai tahun 70-an, itu kita menghadapi di mana hama ini semakin resisten, semakin kebal, dan bermutasi. Bermutasi itu yang tadinya lemah menjadi semakin kuat, dan kebanyakan strain baru. Jadi Bapak dan Ibu jangan heran, mohon maaf. Tahun 70-an atau tahun 70-an pertama revolusi hijau itu bergulir di Indonesia, itu kita mengaplikasikan insektisida dengan di situ ada tulisan 5 EC, 5 emulsifiable concentrat. Ya. Berarti satuannya ppm ya. Itu ulat langsung mati. Tapi sekarang sampai 100 sampai 150 EC pun tetap ulat itu cuma ketawa-ketawa saja. Dan inilah fakta dilematisnya seorang petani ketika menghadapi seperti ini. Sedangkan biaya aplikasi penyemprotan itu tidak murah. Makanya kita mengadakan komunikasi dengan petani padi di Kerawang. Itu padinya kalau ingin bagus, setiap aplikasi itu 800 sampai 1 juta. Dicampur-campur, mana insek, mana fungi, mana pupuk daun, itu satu kali aplikasi. Kalau ada serangan, karena takut gagal, berarti rentannya, intervalnya 7 hari sekali. Dan kebayang itu biayanya berapa? Kalau dalam satu periode penanaman saja, 8 kali aplikasi sampai 10 kali. Kalau dihitung 800 saja, 800.000 sudah 8 juta, 8 sampai 10 juta biaya pengamatan penyakit tanamannya saja. Nah, sedangkan hama terus bermutasi karena hamanya diobatin, tanamannya diracun. Nah, makanya harus seperti apa? Nah, makanya kita harus buka mindset-nya dulu. Tidak selamanya kita mengendalikan hama dan penyakit itu menggunakan racun. Yaitu salah satunya adalah dengan teknologi mikroba. Nah, kemudian dampak kerusakannya sudah tidak usah ceritakan lagi. Di mana-mana sudah terjadi kerusakan. Makanya PTBS ini peduli, sayang terhadap negeri kita ini. Bagaimana caranya kita terus mengedukasi para petani, ya, mengedukasi para petani, kemudian para pengusaha tani juga harus berpikir, para pejabat yang terkait. Ayo kita sama-sama kita arahkan petani Indonesia ini supaya lebih sehat dan ramah lingkungan lagi dengan brandnya eco farming ini. Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu suatu hal yang wajar. Dan kita tidak usah memikirkan yang tidak suka, karena yang suka itu pasti akan lebih banyak. Dan ini adalah visi misi yang akan kita bawa, bahwa potret pertanian Indonesia ini kita tidak selamanya tidak selamanya kita mengedepankan bisnisnya, tapi di sini ada nilai edukasi yang salah satunya bagian daripada ibadah. Nah, makanya ini dampak kerusakannya bisa dibaca ya. Kemudian ada lagi dampak paparan pestisida, ini dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sudah menyampaikan paparan pestisida seperti apa. Nah, ya, ini intinya. Kemudian perlu saya sampaikan lagi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas hasil itu, ya, pada komoditas pertanian perkebunan itu tidak selamanya, atau eco farming atau ekoplan protektor itu adalah satu-satunya. Kita tidak mengklaim seperti itu. Karena ada 13 parameter yang kesemuanya ini harus kita penuhin semua. Contoh, ketika brand eco farming ini muncul, pupuk organik super aktif, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah produsen benih. Karena kita rekomendasikan menanam benih-benih yang punya genetik rata-rata di atas 9 atau 10 ton. Benih yang menentukan, benih atau bibit varietas unggul baru. Kemudian ketersediaan bahan organik di lahan itu ideal. Tadi Pak Nurholis menyampaikan permasalahan pupuk kandang itu penyebab fusarium, gitu ya. Sebetulnya tidak ada pupuk kandang pun fusarium itu sudah menyebar di mana-mana. Nah, cuma kalau kita punya ekoplan protektor, karena di sini ada mengandung gliocladium, salah satu pengendali yang sudah Allah ciptakan untuk mengendalikan yang namanya Fusarium oxysporum atau Fusarium spesies. Genus Fusarium ini penyebab layu-layu pada pisang, pada tanaman hortikultura berupa cabai, tomat, kemudian tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, makanya
Itu semua harus ada pengendalinya, ada penyeimbangnya. Nah, kemudian untuk meningkatkan hasil ini, tetap ketersediaan organik lahan itu, jadi ketersediaan material organik atau bahan organik ini sesuatu yang berasal dari makhluk hidup itu harus kembali lagi kepada lahan ya, terutama misalkan dari jerami yang dikembalikan. Nah, yang terbaik itu material organik adalah dari hasil pencernaan dari ternak ruminansia ya. Hasil pencernaan dari ternak ruminansia itu adalah ternak yang memiliki 4 lambung, mulai dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen itu seperti handuk, ya, babat, kemudian retikulum yang seperti jala segi 6, kemudian omasum itu berbuku-buku seperti kita, dan abomasum adalah lambung sejati. Itulah kotoran atau bahan organik sebagai material terbaik untuk tanaman. Yang terbaik lagi, yang dianggap binatang menjijikan, kelelawar yang menghasilkan kotoran yang disebut dengan guano. Nah, guano itu ternyata hasil penelitian memiliki kandung fosfor dan kalium paling tinggi dibanding binatang ternak lainnya. Nah, makanya di sini ketersediaan bahan organik itu yang sangat menentukan. Nah, sedangkan lahan-lahan pertanian di Indonesia ini share organik itu semakin menurun. Karena apa? Karena kebiasaan petani ini bisanya hanya memberikan makanan untuk tanaman, tanahnya dilewat. Nah, makanya disitulah degradasi yang namanya kerusakan tanah yang ada di Indonesia ini harus kita perkuat dengan share organik. Kita kembalikan bahan-bahan material organik, karena konsep ilahi ini berdampingan antara pertanian itu harus beriringan dengan peternakan. Makanya dalam Al-Quran 36 kali Allah menceritakan tentang peternakan dalam Al-Quran. Berarti kita punya ternak, itu bagian daripada sunnah. Karena ternak itu selain menghasilkan telur, daging, dan susu, juga menghasilkan material organik untuk menyuburkan tanaman. Nah, eco farming, eco plant protector adalah teknologi mikroba untuk proses penguraian material tersebut supaya lebih cepat dan untuk memproteksi tanamannya. Kemudian sinar matahari, lama penyinaran ini sangat menentukan. Bapak dan Ibu silakan nanam porang di daerah terbuka. Bandingkan dengan porang yang ada di naungan. Itu produktivitasnya pasti akan jauh lebih tinggi yang di naungan. Dan perlu saya sampaikan, tahun 2019 Indonesia ini adalah eksportir porang terbesar di dunia. Loh, kok bisa menjadikan Indonesia sebagai eksportir terbesar porang di dunia tahun 2019? Siapa yang nanam? Ternyata orang tua kita dahulu menanam porang itu rata-rata bisa panen di atas 15 kilo per umbinya itu. Nah, kemudian karena sedang dibutuhkan oleh Jepang sebagai bahan baku pengganti tepung terigu ya dari gandum. Nah, kemudian semua porang-porang yang ada di Indonesia ini didongkel oleh anak cucunya, dijual, dan tercatat sejarah tahun 2019 Indonesia sebagai eksportir terbesar porang di dunia. Tapi sekarang tidak ada. Semua mengarah pada menanam. Nah, makanya ada porang, ada iles, ada suweng. Nah, itu beda ya. Nah, ini porang ini karena kita berhubungan dengan sinar matahari, tidak suka ditanam di daerah yang terbuka. Dia harus ada di naungan, di sela-sela pohon besar. Nah, itulah porang ya. Salah satunya sinar matahari. Kemudian teknologi mikroba. Nah, ini teknologi mikroba, salah satunya eco plant protector dan eco farming ya. Kemudian pH tanah ideal di 6-7, salinitas kadar garam. Nah, lahan yang ada di pesisir pantai kalau kita tanam ya, tanaman padi misalkan yang tidak toleran terhadap kandungan salinitas, itu anakan tidak akan berkembang. Karena natrium klor ini ya, garam itu adalah hara mikroesensial yang dibutuhkan tanaman, tapi dalam jumlah besar itu tanaman bisa keracunan. Makanya banyak padi yang di pesisir pantai tidak berkembang anakannya. Tapi bagi komoditas bawang merah, kemudian cabai, ya, semangka, itu malah bagus. Nah, itulah tanaman yang toleran terhadap salinitas. Makanya ini salah satunya penentunya adalah salinitas kadar garam. Kemudian ketersediaan air. 12 parameter sudah kita penuhi, kemudian ketersediaan air tidak ada, percuma. Tidak ada petani yang jago kalau tidak ada air. Dan eco farming, eco plant protector tidak bisa spekulasi.
kita mentang-mentang punya pupuk bagus, punya pengendali hama dan penyakit bagus, kemudian kita mau aplikasikan di lahan yang tidak ada air, tetap tidak bisa, karena air itu adalah 80% kandungan dari tanaman itu adalah air, sama seperti manusia ya. Nah, kemudian relative humidity, kelembaban udara ini sangat menentukan. NPK berimbang, hara makro, mikro, kemudian zat pengatur tumbuh. Nah, insya Allah ke depan brand eco farming pun akan diperkuat juga dengan zat pengatur tumbuh supaya lebih dahsyat lagi. Kemudian jarak tanam ideal, pengendali hama dan penyakit tanaman, pengendali gulma, pada panen. Nah, ini intinya 13 parameter ya. Nah, ini hama nggak usah diceritakan lagi. Semua potret petani Indonesia sedang diserang hama, intinya itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memperkuat imunitas tanaman dengan eco farming, dengan eco farming project itu bagaimana caranya nanti akan kita bahas. Nah, ini siklus metamorfosis pada Lepidoptera ya, kupu-kupu. Mulai dari serangga dewasa, jantan betina, kemudian melakukan reproduksi, kemudian telur. Nah, telur ini menetas menjadi ulat. Nah, fase ulat inilah yang menyebabkan tanaman bisa rusak. Bisa di atas 80% dengan serangan ulat. Apalagi seperti di kubis, kemudian di bawang, ini pada teriak-teriak nih petani bawang masuk ke musim kemarau ini, karena memang di bagian daun paling dalam itu kan oksigen yang terjebak itu di mana serangga dewasa itu menyimpan telurnya itu di dalam, dan disitulah pestisida apapun tidak akan bisa tembus, mau pakai sistemik, mau pakai yang kontak. Nah, salah satunya adalah untuk meningkatkan imunitas tanaman, kita harus memiliki mikroba ya, kandungan mikroba ini dalam. Angkat ya. Ya, saya lanjut. Kemudian, nah ini yang terjadi di padi ya. Padi kalau sudah terserang yang namanya kupu-kupu seperti ini, ya, kupu-kupu disebut sundep ini. Nah, kemudian beranak, bertelur di bawah bertelur dulu, kemudian netas. Kemudian setelah menetas itu akan menggerek apa yang disebut dengan batang padi, disebut sundep. Ada sundep, ada beluk. Ini dari dulu tahun 70 sampai sekarang ini masih ada, tapi hama yang sekarang ini adalah hama yang bermutasi. Genetikanya sudah berbeda dia. Dia sudah kebal. Jadi semprotnya cuman lewat doang, kuyang-kuyang dikit doang. Nah, makanya di sini apa solusinya yang cerdas? Karena memang kita ini akan membawa narasi bahwa petani itu harus cerdas gitu ya. Makanya ada Zoom meeting petani cerdas PTBS yang kita adakan. Artinya apa? Karena selama ini mohon maaf petani yang sekarang itu tidak rasional. Jadi kalau ada sudah seperti ini, mau pakai minyak tanah, mau pakai bensin sudah tidak masuk akal. Karena saking harus pakai apa? Belum bab tikus. Wah, itu sudah tidak bisa. Sudah banyak yang stres gara-gara seperti itu. Nah, makanya kita urai sedikit-sedikit apa yang harus kita kerjakan di dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Nah, kemudian ini penyakit. Kalau penyakit arahnya dari segi psikologis ya. Mulai dari warna, kemudian bentuk, kemudian jadi ada perubahan ya, perubahan bentuk dari warna, kemudian bentuk, kemudian dari psikologisnya. Nah, inilah serangan daripada penyakit. Nah, itu kita harus bisa membedakan mana serangan hama, mana serangan penyakit ya. Nah, kemudian intinya langsung, nah ini ya, bahwa agen hayati Ecopen Protector ini atau agen hayati ini dibagi 4. Pertama ada agen antagonis. Agen antagonis, kemudian kedua ada agen entomopatogen. Yang ketiga ada PGPR, plant growth promoting Rhizobacteria, dan predator dan parasitoid. Nah, Ecopen Protector ini masuk di 1, 2, dan 3. Karena predator dan parasitoid ini masuknya organisme makroskopis ya. Organisme makroskopis yang memang
lebih mengarah kepada musuh alami hama ya. Dan parasitoid adalah organisme yang memarasit dan hidup di dalam jaringan organisme lain ya. Tapi kalau Ecoprene Protector ini adalah teknologi mikroba yang dalamnya ada agen antagonis, agen entomopatogen, dan PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacter. Baik, kita sampaikan apa itu agen antagonis. Nah, agen antagonis itu adalah mikroorganisme atau jasad yang dapat menekan pertumbuhan patogen dengan blocking area pertumbuhan, dan menghambat penyebaran melalui persaingan hidup dan blocking area pertumbuhan patogen itu sendiri. Jadi, yang namanya agen antagonis, agen yang memang tidak disukai oleh mikroba patogen yang ada pada tanah. Nah, kehadirannya itu tidak disukai. Dan perlu disampaikan, Ecoprene Protector ini mengandung trichoderma yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun. Karena trichoderma ini kita ada 3 spesies yang kita masukkan ke dalam Agensia Hayati Ecoprene Protector ini. Seperti ini ya. Nah, ini sudah mengandung trichoderma 3 spesies yang tidak mungkin saya ceritakan di sini ya. Karena rata-rata yang dijual oleh orang itu jenis spesiesnya ada yang satu, ada yang, nah ini kekuatannya ada di sini. Karena trichoderma ini dia bisa sebagai hiperparasitisme, bisa sebagai agen antagonis, bisa sebagai fitohormon, ya, bisa menghasilkan hormon, bisa sebagai biofertilizer. Nah, makanya agen hayati ini ketika diaplikasikan ke tanah, material organik yang tadinya tidak terurai, kalau kontak dengan trichoderma itu semuanya akan bisa terurai. Nah, makanya disinilah kekuatan brand eco farming akan diperkuat dengan kehadiran Ecoprene Protector ini. Jadi saling menguatkan ya. Kemudian ada Gliocladium, ada Paenibacillus polymixa, ada Pseudomonas fluorescens yang bisa menetralisir juga atau memblocking area juga. Itulah salah satu mikroba yang bersifat antagonis ya. Kemudian agen entomopatogen. Nah, agen entomopatogen ini dia lebih bersifat untuk menghambat penyebaran hama ya. Jadi kalau salah satunya ya itu adalah Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis itu adalah bakteri yang memang kalau sudah menginfeksi hama itu mengandung yang namanya kristal ya, kristal BT ya, Bacillus thuringiensis itu akan menghancurkan yang namanya tubuh hama sehingga menyebabkan dehidrasi. Sama seperti halnya pada Hipa dan Mycelium pada Beparia bassiana. Nah, inilah entomopatogen. Jadi kalau kita ada belalang kesemprot Agensia Hayati Ecoprene Protector, nah itu hitungan beberapa jam ke depan, pertama akan dirusak sistem seksualnya dulu. Jadi dia sudah tidak hasrat lagi untuk kawin, untuk reproduksi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tidak mau makan. Tidak mau makan, kemudian hidupnya nggak tenang, gelisah. Kemudian ketika terbang, akhirnya matinya di tempat yang lain. Inilah dahsyatnya dari agen entomopatogen yang ada pada Agensia Hayati Ecoprene Protector yang bisa mengendalikan semua jenis hama dari golongan insekta ya, terutama dari golongan serangga. Jadi kalau kontak dengan ini sudah dipastikan akan mati. Gitu. Kemudian agen PGPR ini salah satunya bisa masuk ke Pseudomonas juga. Karena Pseudomonas fluorescens ini ada pada kandungan agen Hayati Ecoprene Protector. Ya. Jadi intinya agen PGPR ini kalau diceritakan panjang. Makanya ketika mengaplikasikan Ecoprene Protector pada tanaman, itu kok tanaman tiba-tiba seperti dipupuk. Nah, itulah dari kinerja mikroba yang akan memperkuat brandnya mikroba eco farming itu sendiri. Jadi kita main mikroba saja di sini sekarang. Biarkan pasukan yang tanpa dibayar ikhlas untuk peradaban hidup manusia akan kita pakai sebagaimana ini sudah pernah dipaparkan juga di zaman pertanian di Andalusia dulu ya. Meskipun di situ belum diketemukan yang namanya mikroskop, tapi diketahui ada mikroorganisme kecil yang bisa menyuburkan tanah. Nah, ini semua akan kita kembalikan kepada teknologi mikroba. Nah, kemudian ini predator ya, tidak bisa diceritakan karena yang ini tidak masuk ya. Nah, kemudian cara aplikasinya bagaimana? Nah, pertama, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk meningkatkan imunitas tanaman, mencegah serangan hama dan penyakit pada tanaman,
mematikan hama dan penyakit secara sistemik, mencegah sumber infeksi dan penyakit untuk menyebar kembali, melindungi perkecambahan biji, umbi, dan akar-akaran, tanpa residu dan ramah lingkungan. Inilah manfaatnya. Jadi kita di dalam mengendalikan hama dan penyakit, makanya EcoPen Protector ini bisa bersifat kontak. Jadi kalau kita aplikasikan penyemprotan, ada hama di situ, sudah dipastikan akan menginfeksi yang namanya Beauveria bassiana tadi, akan menghancurkan tubuh dari serangga tersebut dan akhirnya dehidrasi dan akhirnya mati. Nah, itu bersifat kontak. Ada yang bersifat dengan kontak lambung. Jaringan yang dimakan setelah diaplikasikan EcoPen Protector, itu ketika dimakan akan masuk ke dalam lambungnya hama dan tetap ujung-ujungnya hama akan mati. Ya. Dan uniknya Beauveria bassiana ini kalau kontak dengan temannya, organisme lain, hama yang sama, itu akan menular. Nah, itu hitungannya rata-rata di atas 24 jam itu pasti mati. Jadi jangan apa namanya? Ketika ada hama di situ, kemudian kita semprot sampai bebas, tidak usah. Dengan spraynya saja itu sudah pasti menginfeksi yang namanya jaringan hama. Kemudian melindungi perkecambahan biji umbi ya tadi udah, kemudian tanpa residu dan ramah lingkungan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ini yang kita bahas tadi ya. Jadi kekuatan Agensi Hayati EcoPen Protector ini, mohon maaf, tadi istri apa? Ya, ya. Gliocladium ini adalah golongan daripada cendawan ya. Ada jamur, ada cendawan, itu kingdomnya adalah fungi. Nah, Gliocladium ini salah satu atau satu-satunya yang sudah diketemukan yang bisa mengendalikan semua jenis cendawan patogen yang bisa membuat layu tanaman. Karena kalau Gliocladium ini sudah masuk ke dalam jaringan, ya, atau di daerah perakaran, dia akan memblocking area sehingga Fusarium itu tidak bisa masuk. Fusarium oxysporum yang bisa menyebabkan layu pada tomat, pada pisang. Kalau pisang kalau sudah terkena layu Fusarium, itu menguning semuanya, ambruk. Dan ada eksudat yang berupa lendir. Nah, lendirnya itulah yang bisa menular ke pisang yang lain. Kemudian ada Trichoderma. Nah, Trichoderma inilah yang bisa menetralisir racun, karena hasil dari riset kita ya, peneliti dan formulator agen Hayati EcoPen Protector ini sudah membuktikan Trichoderma itu bisa menetralisir racun insektisida. Jadi dulu hasil diskusi kita ya, tim konsultan dengan tim produsen, jadi kandungan Trichoderma kalau dibuat dosis pekat, itu yang namanya racun serangga di dalam berbentuk larutan, itu dengan sendirinya akan menggumpal. Sehingga mana racun, mana plasma cairannya, nah itu cairannya ini sudah dikatakan netral, sudah tidak ada lagi unsur kandungan racun. Nah, kita coba menggunakan ikan, ternyata ikan hidup di situ. Nah, inilah dasarnya Trichoderma. Dan Trichoderma ini ada 3 spesies yang berbeda dengan perusahaan manapun yang ada pada EcoPen Protector yang dimiliki oleh PT BES ini. Kemudian Beauveria bassiana. Beauveria bassiana ini adalah kategori cendawan, ya. Kategori cendawan yang bisa menginfeksi karena dia mempunyai hifa dan miselium. Kalau kontak dengan tubuh ternak, tubuh hama ya, itu lama-kelamaan hifanya itu akan menjalar dan menghancurkan tubuh hama tersebut, kemudian hama menjadi dehidrasi dan akhirnya mati kekeringan. Nah, makanya di sini dalam pengaplikasinya kita dituntut kesabaran. Jadi ada mitra yang bertanya, tanaman sudah kerusakan sudah di atas 65%, aplikasi EcoPen Protector baru sekali sudah ngomong macam-macam, itu ada saja di grup itu. Nah, inilah perlunya edukasi seperti itu. Makanya konsep dari pengendalian hama dan penyakit yang pada EcoPen Protector ini, kita ini merawat tanaman itu harus sedang sehat. Makanya nanti ada tata caranya mulai pratanam, mulai dari treatment benih, pratanam, hari ke-10, kemudian 2-3 pekan sekali, rutin sampai panen, dan kemudian nanti kalau terjadi serangan yang namanya serangan mendadakan, hama tiba-tiba muncul, nah itu ada yang namanya sebut dengan
langkah kuratif atau pengendalian atau pengobatan. Nah, itu beda lagi. Nah, kemudian yang keempat dari kandungannya ini adalah ada Streptomyces. Streptomyces ini bukan bahan aktif ya, tapi dari memang betul cendawan. Ya, Streptomyces dia yang bisa mengendalikan semua jenis luka, mempercepat pemulihan luka yang ada pada tanaman. Salah satunya itu ya, karena isinya Streptomyces ini bisa menghasilkan antibiotik, hampir sama dengan pada manusia. Tapi ini adalah golongan daripada cendawan. Nah, kemudian Pseudomonas fluorescens, ya, Pseudomonas fluorescens ini adalah sama bisa menetasi racun juga. Jadi semuanya ini sudah lengkap ada pada kandungan agensi hayati Ecoplant Protector. Ya. Nah, kemudian ini tadi Gloeocladium, Trichoderma. Nah, ini serangga atau belalang yang sudah terinfeksi Beauveria bassiana, nasibnya seperti itu. Jadi mumi ya, mumi biasanya di tanaman gitu ya. Seperti ulat yang sedang gantung kesemprot, ya udah jadi mumi di situ gitu. Nah, kemudian ini Streptomyces ya. Kemudian cara pengaplikasiannya bagaimana? Sangat mudah sekali. Jadi kalau untuk tanaman, saya sampaikan, tanaman ini dikelompokkan ada 5. Ada tanaman pangan, ada tanaman palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman kehutanan. Tanaman pangan, tanaman yang sering dikonsumsi manusia dalam sebagai tanaman pokok, yang utama itu padi. Kemudian tanaman palawija, tanaman yang sering dikonsumsi oleh manusia, tapi secondnya, yang keduanya, setelah padi, berupa umbi dan kacang-kacangan biasanya. Baik itu singkong, ubi jalar, kemudian talas, ya, kemudian kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, itu masuk ke palawija. Yang ketiga adalah tanaman tanaman hortikultura, semua jenis tanaman sayuran, tanaman buah musiman atau tanaman perennial crop buah tahunan, dan tanaman hias itu masuk ke hortikultura. Jadi bayam, tomat, cabai, anggur, melon, manggis, itu semua masuk ke hortikultura semua. Kemudian, nah ini antara tanaman pangan, tanaman palawija, dan hortikultura itu dibutuhkan 1 saset, ya. Kemudian masukkan ke dalam botol 100 ml air, isi air, masukkan, kocok secara homogen, masukkan ke tangki 14 liter. Di tangkinya sudah ada saringan, karena nanti ada beberapa persen ya, di bawah 1% yang ikut. Nah, itu harus disaring dulu supaya tidak menyumbat di di nozzle atau sprayernya. Kocok secara homogen, kemudian bisa didiamkan 10 menit, aplikasikan langsung. Jamnya, kalau pagi maksimal jam 9, berarti boleh dimulai jam 5 atau jam 6. Kalau sore dimulai jam 16.30, di mana aktivitas hama itu sedang berkembang. Nah, kalau bedanya kalau untuk kelapa sawit atau palmae, itu dibutuhkan 2 saset di dalam 14 liter air untuk mengendalikan Ganoderma atau jamur lingji yang bisa mematikan pohon kelapa sawit yang memang Ganoderma itu dia bersifat heterotrop, tidak bisa membuat makannya sendiri, akhirnya numpang di ujung meristem perakaran yang ada pada kelapa sawit, dan akhirnya kelapa sawit pelepahnya menguning, daunnya menguning, dan akhirnya mati. Nah, makanya ini satu-satunya teknologi mikroba yang bisa mengendalikan Ganoderma, serangan Ganoderma, penyakit mematikan di perkebunan sawit di Indonesia, satu-satunya insya Allah akan dimiliki oleh PT BEST. Dan perusahaan manapun belum ada yang punya. Dan alhamdulillah ini hasil riset tahun 2017, karena formulasi ini ditemukan tahun 2017, bisa mengendalikan kebun sawit di atas 400 hektar di daerah Kalimantan Utara. Ini formulatornya terjun langsung nih, di dalam mengaplikasikan Ecoplant Protector ini di dalam mengendalikan Ganoderma pada kelapa sawit. Dan kumbang tanduk, kemudian Tosea asigna, ulat api atau apapun saja, insya Allah bisa dikendalikan dengan Ecoplant Protector ini. Nah, kemudian ini ya tadi untuk palmae saja beda nih. Palmae itu kurma, kelapa sawit, jambe, kelapa kopior lokal, itu semuanya ke palmae ya, palem-paleman. Jadi kalau palem-paleman 2 saset dicampur 14 liter air, didiamkan 10 menit.
Nah, kemudian cara pengaplikasiannya, satu saset agen hayati campur 14 liter air untuk 1000 meter persegi. Berarti kalau lahan kita ada 10.000 atau 1 hektar, berarti dikali 10. Ya, dibutuhkan 1 box di dalam pengaplikasiannya. Nah, cara penghitungannya seperti ini. Tanaman pangan yang memiliki umur 60 sampai 120 hari ya, tanaman pangan tadi ya, kemudian tanaman palawija dan tanaman hortikultura yang memiliki umur 60 sampai 120 harian, itu dibutuhkan 3 sampai 5 box saja di dalam pengaplikasian EcoPlant Protector ini. Jadi silakan hitung harga repeat order di PT BES. Jadi kalau harga ini 125.000, berarti kita modal pengendali hama dan penyakit cuma 625.000 saja. Kalau harga repeat order. Artinya, bandingkan nanti dengan ini ya. Nah, ini bandingkan. Komoditas padi sawah di daerah Kerawang, ya, itu pengaplikasian pestisida kimia sintetis, pupuk daun dan lain-lainnya, itu pengaplikasian sampai 10 kali satu periode tanam. Hitungannya 10 kali aplikasi dikali 800.000. 800.000 dari mana? Pengakuan mereka. Berarti dihitung, kita hitung, mereka itu punya modal 8 juta itu untuk pengadaan pupuk, untuk pengadaan pestisida berupa insektisida, kemudian fungisida, dan sida-sida yang lain, itu sampai 8 juta. Nah, EcoPlant Protector, kalau tingkat serangannya, karena gini ya, yang namanya tingkat serangan hama, itu tiap daerah itu berbeda-beda. Bapak dan Ibu silakan datang ke daerah Ciptagelar di Sukabumi. Itu sudah dinobatkan sebagai daerah ketahanan pangan suku Sunda. Jadi di sana ada padi yang memang ditanam itu sampai 1 tahun. Nah, di situ tidak ada hama. Beda dengan di sentra pertanian yang ada di Pantura, Karawang, kemudian Majalengka, ke sana ya, kemudian Indramayu, Cirebon, itu hama sudah bermutasi semua. Sudah beda cerita lagi kalau mengaplikasikan pestisida. Nah, ini berdasarkan petani Karawang, mereka itu mengaplikasikan pestisida kimia sintetis itu sampai 8 juta satu periode penanaman per hektar untuk tanaman padi. Nah, EcoPlant Protector berapa? Cuma 625 saja harga repeat order. Nah, makanya di sini kita bersodakoh mengedukasi petani ya, di dalam apa namanya? Di dalam terus mengedukasi petani ini kita juga bersedekah tentang bagaimana caranya membuat solusi petani ramah lingkungan. Kita pun memberikan peluang bahwa petani itu harus untung besar. Bagaimana caranya? Dengan menekan penggunaan biaya operasional, ditekan sekecil mungkin, yaitu dengan adanya pengendalian hama dan penyakit ini. Jadi jangan dianggap, oh berarti dengan munculnya EcoPlant Protector jadi bertambah biayanya. Justru salah. Biaya pembelian pestisida kimia sintetis dialihkan ke sini. Dan ini bisa 10 kali lipat lebih murah hitungannya. Kalau diambil 10%-nya saja, kita tidak nyampe di 800.000. Nah, makanya di sini, untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman ini, tidak selamanya harus menggunakan racun kimia berbahaya. Nah, terus ini perbandingannya ya. Apa perbandingan penggunaan agen hayati versus pestisida sintetis? Indikatornya dari kandungan. Pestisida sintetis jelas zat kimia sintetis berbahaya. Dan agen hayati hanya teknologi mikroba. Kemudian tingkat residu pestisida sintetis meninggalkan residu pada hasil produktivitas yang dihasilkan dari proses pertanian. Agen hayati tanpa residu. Kemudian dampak pada hama semakin resisten. Nah, kalau agen hayati tidak ada yang resisten, semakin dosis diberikan semakin tambah sengsara itu yang namanya hama. Nah, kalau pestisida akan semakin kebal, resisten. Kemudian dampak pada tanaman mengganggu pertumbuhan, kemudian memacu pertumbuhan. Dampak pada tanah mematikan mikroba positif, melindungi mikroba positif. Jadi intinya ini bisa dibaca ya, bahwa eco farming dan EcoPlant Protector ini keduanya teknologi mikroba yang insya Allah akan saling menguatkan dan bisa meningkatkan hasil produktivitas pertanian dengan efisiensi biaya, efektivitas, dan praktis. Jadi simple, tidak ribet ya. Makanya ini nanti bisa dipelajari slide ini ya, terutama yang sudah men-save nomor saya, nanti akan dimasukkan ke grup.
grup binaan, sekarang sudah masuk ke grup 28, sebelumnya sudah ada juga grup sebelumnya. Jadi rata-rata sudah di atas 6.000 7.000-an yang kita buat untuk komunikasi dua arah antara eco farming dan ecoplant protector ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Nurholis sebagai manajer support system kita untuk memandu berbagai pertanyaan dari para mitra peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Pak Nur, masih ada Pak Nur? Nah, bagi yang apa namanya? Pak Nur masih ada Pak Nur? Ya, kita buka dulu pertanyaan ya. Saya ini aja pandu saja. Pertama, ini apa namanya? Videonya mohon ditampilkan ya yang ngangkat ini. Nah, ini Pak siapa ini? Pak Eman Mulyana, ada Pak Eman Mulyana? Pak Eman Mulyana, silakan kalau ada yang ditanyakan. Start videonya ya, di itu dulu ya. Ya, Pak Eman Mulyana, silakan. Ya, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini di produk Eco Plant Protector ya. Jadi kalau ngelihat dari manfaatnya sih banyak banget gitu. Jadi sebagai pengendali hama penyakit. Ya, betul Pak. Nah, di sini yang saya tanyakan itu efek sampingnya kepada musuh alami gimana Pak? Ya, soalnya kan kalau itu Eco Plant Protector itu kan jadi ada yang dari jamur, ada yang dari bakteri ya. Nah, kalau yang dari jamur kayak Beverly bassiana, terus Liocladium itu kan dari jamur ya. Nah, itu kalau ke musuh alami itu berpengaruhnya gimana Pak? Soalnya kan musuh alami juga sangat bermanfaat di lahan kita Pak. Kayak istilah Pedros itu kan. Nah, kalau terus diaplikasikan dengan plant protector itu kayaknya kena juga sih. Ya. Itu, nah ini berhubungan dengan batas ambang pengendaliannya pada saat gimana gitu Pak ya. Jadi apakah ada, kata Bapak kan tadi sedini mungkin untuk aplikasi Eco Plant Protector itu ya. Nah, kalau tidak menurut perhitungan itu akan berdampak yang kepada musuh alami yang mereka juga sangat bermanfaat bagi pertanian. Nah, itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, Pak Eman Mulyana, saya langsung jawab ya. Jadi aplikasi pestisida kimia sintetis yang selama ini, mohon maaf, aturannya sudah tidak jelas, jauh lebih mematikan musuh alami, Pak. Musuh alami itu seperti kumbang koksi, kemudian lalang sembah, ya, kemudian apa namanya, capung, banyak, tomcat, itu kan musuh alami hama ya. Itu jauh lebih dahsyat dan banyak yang mati karena memang aplikasi pestisida kimia sintetis. Nah, kemudian begini, kalau kita mengendalikan hama dan penyakit tanaman menggunakan pengendali Eco Plant Protector ini, biasanya
Kalau untuk proteksi, ya proteksi itu kita aplikasikan di jam fotosintesis. Nah, biasanya mulai jam 6 sampai jam 9 maksimal sudah. Adapun belum selesai itu dilanjutkan besok. Karena memang ketika pagi itu kita hanya memproteksi saja. Biarkan Ecoplanet Protector itu masuk ke dalam jaringan. Masuk ke dalam jaringan, dan memang biasanya jarang diketemukan pagi itu ada hama. Dan musuh alami biasanya ya. Nah, kemudian jika kita ingin kontak dengan hamanya, itu biasanya ada rekomendasi dari formulator, diaplikasikanlah di jam 16 menjelang malam. Itu hama sudah ngumpul semua di situ. Yang paling dominan itu hama, bukan musuh alami. Nah, makanya di situ kita aplikasikan, pasti ada yang kontak. Nah, ada yang kontak. Nah, adapun yang misalkan secara aplikasi ya, jika ada musuh alami itu biasanya dia bukan herbivore dia, ya biasanya predator dia, itu musuh alami itu kan. Makanya di dalam pengaplikasiannya untuk pencegahan rata-rata ya itu di jam 6 sampai jam 9 pagi ya. Nah, itu biasanya hama itu sudah pada terbang itu, karena memang aktivitasnya di sore hari. Nah, adapun yang kena ya, nah makanya ini waktunya ini sangat menentukan. Ada tadi tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis, kemudian tepat aplikasi, tepat jenis dari Ecoplanet Protector ini. Nah, makanya lebih baiknya kalau misalkan ini hama sedang dominan serangan dan kita harus mengadakan langkah kuratif, itu saya simpulkan serangan hama itu adanya di jam 16.30, itu kita aplikasikan. Di jam 16 ke atas sampai menjelang malam, aplikasikan Ecoplanet Protector. Seperti kemarin ada Pak Siswanto, itu sering komunikasi dengan saya. Beliau ngamatin cabenya, kemudian jeruk, itu sampai jam menjelang malam, itu sampai masih nyemprot jeruk. Kan logikanya, kok nyemprot malam-malam? Justru hama itu sedang berkembangnya di malam hari. Dari jam 16 sampai malam. Di jeruk ada yang namanya hama Diaporina citri yang bisa menyebabkan CVPD. CVPD itu adalah hancurnya peradaban jeruk Garut. Jeruk keprok Garut itu gara-gara CVPD, Pak. Nah, itu Diaporina citri itu adalah kayak kutu, itu bisa menyebarkan yang namanya virus CVPD yang menyebabkan jeruk itu menjadi keras dan tidak berair isinya. Nah, seperti itu. Makanya aplikasinya, saran dari saya, kalau ingin aman dan tidak mematikan musuh alami, itu adanya di jam 16 ke atas. Hama sedang musyawarah di situ, Pak. Mungkin gitu, Pak Eman, bisa dipahami ya? Oh, jadi tadi kan kata Bapak jam pagi sampai maksimal jam 9 ya? Ya. Nah, terus untuk aplikasi jam sore hari itu gimana? Bagusan yang pagi apa bagusan yang sore hari, Pak? Ya, saya sampaikan, Pak. Kalau misalkan kita ingin memproteksi tanaman, karena mikroba Ecoplanet Protector ini bisa masuk ke dalam sistem metabolisme tanaman, sistem jaringan tanaman, itu melalui ujung meristem perakaran dan ujung meristem pertunasan, Pak. Ini masuknya ya. Tujuan kita kan tadi mau mengarahkan ke sana, kan, supaya ini bisa memproteksi tanaman. Nah, pencegahannya ada di jam 9 sampai jam 10. Kalau kita misalkan khawatir, takut musuh alami kesemprot, kita arahkan di jam 16 pun tidak masalah. Gitu, Pak. Intinya seperti itulah. Berarti Bapak ini saya apresiasi luar biasa nih di dalam menghargai apa yang disebut musuh alami. Tapi secara prinsip keduanya pun ini efektif, Pak. Nah, bagi musuh alami, karena dia memang tidak memakan jaringan, dia sebetulnya aman-aman saja. Cuman kan yang kita khawatir kesemprot dan ikut mati gitu kan. Karena kan bagian dari serangga juga kan. Nah, makanya saya sarankan kalau kita amati saja ada nggak di situ musuh alami sedang ini. Kalau tidak ada berarti kita aplikasikannya di jam 16 sore menjelang malam. Itu, Pak, bisa dipahami? Gini lagi, Pak. Gimana kalau dikasih kesimpulan bahwa untuk aplikasi Ecoplanet Protector itu lebih baiknya
sore hari gitu Pak. Jadi yang saya tahu itu kan mikroba yang yang diperbanyak oleh tangan-tangan manusia Pak ya, oleh kita, dan dimasukkan ke dalam kemasan EcoPlant Protector. Ya istilahnya seperti kalau manusia mah bayi tabung gitu Pak ya. Jadi dia pada saat diaplikasikan pagi hari, itu kan menjelang sore hari Pak. Nah pada saat mereka sudah diaplikasikan oleh kita, kemudian dia menghadapi terik sinar matahari, nah itu kan persentase keberhasilan dan kegagalannya itu kan bisa Ya. belum pasti Pak. Jadi kalau sore hari, kalau aplikasinya sore hari itu kan menjelang ke malam Pak. Ya. Nah menjelang ke malam pada saat produk EcoPlant Protector itu diaplikasikan, kemudian menjelang ke matahari redup. Nah dia bisa menyesuaikan alam pada saat malam harinya Pak. Ya. Jadi gini Pak, saya ceritakan dulu ya. Kan yang jadi permasalahan ini kan tadi kita khawatir mematikan yang namanya musuh alami Pak. Jadi kinerja daripada mikroba, daripada agen hayati ini, itu 126 itu baru mati Pak. 126 derajat baru mati, 40 derajat dorman. 40 derajat ke atas itu dorman. Minus 26 derajat itu dorman sama. Jadi dia di minus 25 sampai 40 derajat ini dia hidup dia. Jadi kalau untuk mengaplikasikan kenapa dibatasi sampai jam 9 ya. Sebetulnya bukan mematikan dan bukan meminikan. Karena memang dia supaya masuk ke dalam sistem jaringan, Pak. Sistem jaringan baik itu yang melalui stomata maupun meristem pertunasan ataupun yang jatuh ke meristem perakaran. Jadi ini seperti itu. Adapun tadi Bapak tanyakan kan, kalau dari kinerja Pak, sebelum ini produk muncul, saya trial and error dulu Pak. Bagaimana 2 saset ini saya dibikin 1 liter, kemudian saya siramkan ke pohon pepaya, ternyata tidak mati Pak. Artinya kita tidak berbicara tentang efisiensi dulu ya. Ini berbicara tentang dosis dulu. Kemudian saya trial and error, jam fotosintesis saya aplikasikan, kemudian kubis saya, tadi ada videonya, itu sampai memproteksi, membentuk lapisan lilin, itu adanya di jam fotosintesis saya aplikasikan. Jadi prinsipnya, ketentuan dalam pengaplikasian ini, intinya tetap kita maksimal pagi jam 9, ya, kemudian sore di atas jam 16. Cuman, kalau ada pun yang namanya musuh alami ikut mati, gitu kan, musuh alami ikut mati, nah itu kita arahkan boleh di jam sore jam 16 untuk menghindari musuh alami, tidak masalah. Makanya kita harus tahu dulu ini kondisinya kelihatan kalau ada musuh alami itu kan. Ini karena sama musuh alami sebagai predator dan hama pun tidak stay di situ Pak. Kadang terbang kemana nanti balik lagi. Nah itu seperti itu. Itu bisa diatur Pak secara prinsip. Insya Allah dengan lahirnya teknologi mikroba EcoPlant Protector ini, kita tetap mengedepankan ramah lingkungan. Jadi insya Allah nanti ke depannya keseimbangan ekosistem itu tetap terjaga ya. Dan terutama ini hama target kita ini Pak. Jadi pahami Pak ya? Iya. Makasih Pak. Ya sama-sama Pak Eman. Nah ini dari perwakilan Ibu dulu. Bu Yuli, ada Bu Yuli? Bu Yuli Pandaan siapa ini? Oh iya, assalamualaikum Silakan, Pak Wawan. Salam. Ya izin minum dulu ya Bu ya. Ya monggo. Ya silakan. Pertanyaan saya dua aja Pak. Pertanyaan yang pertama, untuk EcoPlant Protector ini bertahan sampai berapa hari melekat pada tanaman? Ya. Terus yang kedua, bagaimana EcoPlant Protector pada hama tikus di tanaman padi, apakah bisa membantu Pak? Ya. Itu saja. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi hasil dari observasi lab, kemudian observasi lapang, produsen, kemudian diperkuat lagi tim konsultan. Jadi secara garis besar dulu ya,
sebelum kita mengaplikasikan atau menceritakan terhadap orang, kita harus terjun dulu coba. Seperti saya, ditanya oleh perusahaan sawit, berarti saya harus memposisikan bagaimana caranya saya harus terjun ke perkebunan sawit untuk meneliti eco farming. Nah, artinya ketika ada terjadi diskusi, kita sudah punya pengalaman sendiri bagaimana kinerja eco farming terhadap sawit. Begitu pula eco plant protector yang saya aplikasikan jadi lahan basic background rumah saya ini memang sengaja kita ada lahan sekitar 1000 meter persegi dibuat untuk observasi penelitian saya, Bu. Jadi aplikasi ke tanaman horti, kemudian tanaman perkebunan, tanaman palawija, kita aplikasikan semua. Nah, yang Ibu tanyakan tadi, berapa kekuatan masa proteksi eco plant protector ini pada tanaman? Nah, saya sampaikan dulu. Eco plant protector ini masuk ke dalam jaringan tanaman itu melalui ujung meristem perakaran dan ujung meristem pertunasan, ya. Dan kemudian nanti mikroba itu akan hidup masuk ke dalam sistem metabolisme, sistem enzimatik tanaman, dan akhirnya berkembang di dalam jaringan tanaman. Itu prinsip utamanya. Dan itu kemampuannya itu bisa memprotek di 2-3 pekan, Bu. Kekuatannya itu. 2-3 pekan. Ada tanaman kubis yang berani makan ulat, dipastikan mati. Nah, makanya 2-3 pekan itu paling tercepatnya untuk preventif pencegahan itu harus ada lagi pengaplikasian eco plant protector 2 pekan sekali rutin untuk memperbanyak lagi memproteksi tanaman tadi, ya. Nah, kemudian Pak, kok ini secara aturan 2 pekan kan saya masih lama nih, tapi hama semakin menyerang. Ya jelas itu harus kita harus melaksanakan langkah kuratif. Karena yang 2-3 pekan sekali itu adalah langkah preventif pencegahan. Kalau langkah kuratif, itu mau tidak mau harus sepekan sekali. Bagi para pengguna pestisida kimia sintetis, tidak sabar. Pak, bisa nggak Pak dibuat 3 saset untuk 1 tangki? Dibikin 3 hari sekali. Ya bisa-bisa saja. Sebagai produsen ya enak, cepat habis lah. Cuma yang jadi masalah kita hitung efisiensinya dulu. 1 saset saja dalam 14 liter air, ya, itu mampu mengendalikan yang namanya serangan yang disebut dengan Rutella silostella pada kubis. Itu yang join di awal, saya putar videonya. Jadi kubis itu bersih sama sekali. Adapun yang nongkrong pagi-pagi ada ulat, selama dia tidak makan ya nggak masalah, nggak usah panik. Tapi kalau berani makan jaringan, sudah dipastikan mati. Nah, seperti itu ya. Jadi masa proteksi 2-3 pekan sekali, 2-3 pekan. Makanya untuk komoditas tanaman pangan, palawija dan hortikultura umurnya di 60-120 hari, kita membutuhkan 5 box saja eco plant protector. Silakan hitung harganya, harga repeat order saja lah. Bandingkan dengan penggunaan kimia sintetis. Dan hasil produk yang kita produksi dari budidaya pertanian kita, jelas ini adalah tanaman yang sudah Allah syariatkan kepada kita sebagai manusia. Paling dulu misalnya Ilato-Ami, bahwa produk makanan yang kita produksi ini betul-betul memang terbebas dari racun dan kita tidak meracuni orang. Nah, kemudian yang berikutnya pertanyaan Ibu, karena eco plant protector ini adalah terdiri dari agen antagonis, ya, berupa mikroba, berupa bakteri dan cendawan, kemudian agen entomopatogen untuk menginfeksi hama, dan agen PJPR untuk memblocking area supaya tidak diserang oleh mikroba patogen tadi, ya. Jadi ini saya simpulkan, agen hayati ini spesifik untuk mengendalikan mikroba patogen dan golongan insekta. Insekta itu kan ada Lepidoptera berupa kupu-kupu, ulat, kemudian ada belalang, macam-macam, Bu. Yang jelas yang vertebrata, ya, tidak bertulang belakang nih bahasa apa? Itu masuknya ke dalam kategori serangga, bisa dikendalikan hama dan penyakit tanaman berupa eco plant protector ini. Adapun tikus itu tidak beda lagi jenis, Bu. Seperti agen hayati, eco plant protector untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Nah, kemudian muncul sekarang keong, moluska. Nah, moluska itu beda lagi. Nah, saya ceritakan dulu, ya. Kutu putih pada aphids, oteng-oteng tahu itu ya hama yang menyerang biasanya cucurbitaceae, timun-timunan.
ada semangka, ada melon, ada timun suri, ada timun sayur, itu pasti hamanya oteng-oteng. Kumbang yang memang memiliki lapisan minyak, yang kalau kontak dengan hama, ya, kalau kontak dengan pestisida, itu cuman badannya doang, luntur lagi. Nah, bagaimana ekoplan protector bisa mengendalikan? Nah, cara pengendaliannya bagi hama-hama yang membandel, biasanya yang tadi kutu putih, yang bisa menghasilkan menjelaga warna hitam, menutup daun, permukaan daun, akhirnya daun tidak bisa fotosintesis. Nah, kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Nah, kita tekankan ada penambahan jenis sunlight. Nah, ini setelah ekoplan protector ini, sunlight akan laku nanti. Cuma dosisnya kecil sekali dalam per tangki ini. Cukup 2 sendok makan saja, setara 50 mili lah paling banyak. 50 mili, campurkan dengan satu tangki 14 liter, campurkan semua, hama apa saja bersih. Tapi kalau sunlight itu sendiri, nggak bakal kuat. Karena itu kan bahan bersifat basah. Nah, itu lapisan minyaknya itulah bisa buruk. Nah, begitu pula ada yang stres gara-gara semut. Semut pun sama, dia selama tidak mengganggu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bersimbiosis dengan kutu putih, itu akan menghasilkan jelaga, akhirnya hitam, permukaan daunnya hitam, dan daun tidak bisa fotosintesis. Nah, itulah baru dibantu lagi dengan tadi. Makanya alhamdulillah proyek pembuahan di luar musim di daerah Pantura ya, seperti Cirebon, Indramayu, itu ingin membuahkan mangga di luar musim yang tadinya setahun sekali bisa 2 atau 3 kali. Itu salah satunya menggunakan ekoplan protector ini plus tadi sabun yang tadi yang saya ceritakan. Jadi bukan iklan ini ya. Nah, itu diaplikasikan tuh bersih tanamannya semua. Nah, inilah ilmu. Ya kita sama berbagi lah ya dengan, tapi yang pasti yang kita arahkan ini kan sebetulnya bagaimana caranya meminimalisir residu dari penggunaan racun itu sendiri. Nah, adapun pertanyaan Ibu yang kedua mengenai tikus. Tikus ini Bu, sekarang musuh alaminya sudah sepi karena memang ularnya dimakanin orang. Nah, makanya sekarang ada beberapa teknologi ya untuk mulai dari suara jangkrik, kemudian trap barrier system, ada juga kalau yang saya kerjakan, yang saya terjun langsung untuk menghilangkan tikus itu, kita menggunakan pelarut urin ternak, urin kelinci maupun urin sapi ya, sebagai pelarut eco farming. Ada yang sebagai pelarut eco farming, ada yang memang tunggal diaplikasikan setiap rutin. Tapi ketika masuk generatif, karena dia mengandung senyawa nitrat, nitrogen, itu tidak boleh banyak-banyak karena akan vegetatifnya akan jadi panjang nantinya. Nah, ini efektif untuk melelehkan tikus karena tikus itu tidak tahan terhadap penciuman yang memang dia sendiri tidak suka. Kalau kencing sendiri ya dia tahu gitu kan. Tapi kalau kencing ternak yang lain itu tidak nyaman buat mereka. Dan alhamdulillah di Solo tim saya itu mengaplikasikan biourin sebagai urin kelinci sebagai pelarut eco farming ya, yang dadakan. Jadi urinnya minimal 7 hari sudah teroksidasi dengan udara luar. Jadi amoniak sudah menguap. Nah, di situ urin tersebut akan memberikan nutrisi berupa senyawa nitrat dan bau pesingnya inilah tidak disukai tikus. Dan alhamdulillah lahan yang tadinya diserang tikus itu ditekan. Ada gigitan tapi tidak terlalu banyak. Jadi untuk mengendalikan tikus seperti itu. Kalau pakai ekoplan protector bisa nggak? Ya kalau dicekokin bisa Bu. Cuman kan nggak mungkin gitu kan tikus. Karena ini peruntukannya ini hanya khusus untuk mikroba bersifat patogen dari bakteri dan cendawan serta golongan insekta. Itu yang 70% bisa menggagalkan budidaya pertanian manusia Bu. Nah, adapun tikus juga hama penting. Cuman cara penangkapannya itu harus menggunakan trap barrier system. Jadi lahan 10 hektar, pancing dulu setengah hektar pakai plastik pinggirannya, kemudian dipasang parit, ada bubu. Jadi ditanam awal padi duluan, semua tikus akan masuk ke situ semua. Nah, silakan itu kalau sudah ketangkap, terserah Ibu mau diapakan tuh. Yang pasti ini khusus spesifik untuk pengendali hama dan penyakit berupa mikroba patogen, terdiri dari bakteri dan cendawan serta golongan insekta. Seperti itu Bu ya, bisa dipahami Bu? Oke, bisa Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Yuli. Ya,
Kita buka dulu ini pertanyaan mengenai di chat ya. Apa namanya? Ini ada yang bertanya tanaman semangka, ya semangka ya, jagung, semprot berapa kali? Jadi prinsipnya begini, kita ini di dalam pengaplikasian EcoPlant Protector tidak terpaku dari jenis komoditas. Seperti di eco farming, orang jadi bingung kan gara-gara komoditas jadi bingung antara bawang merah dengan bawang daun itu bagaimana. Jadi terbelenggu seperti itu. Jadi petani ini harus smart. Makanya dalam pengendalian, saya kalau ditanya tentang porang, tentang kelapa sawit, tentang durian, ini langsung setting mindset saya sudah langsung disetting bahwa mengaplikasikan eco farming ya pada komoditas tanaman perennial crop tahunan, tanaman tahunan, saya alihkan ke pembuatan nutrisi dulu. Seperti itu ya, pembuatan nutrisi, kemudian diaplikasikan dibutuhkan 16 tub per tahun. NPK-nya 25-50% untuk memacu pertumbuhan. Tidak masalah. Kecuali kalau kita mau organik, bisa. Jadi, dalam pengaplikasian ini ya, tadi apa namanya? Semangka, kemudian jagung, bagaimana? Prinsip utamanya, ada yang disebut dengan treatment perendaman benih dulu. Bagi benih-benih yang belum ditreatment di pabrik. Jadi misalkan padi nih, nah itu treatment dulu benihnya. 18 jam air biasa, ditambah 6 jam larutan agensia hayati, ya. Jadi ini saya misalkan punya benih padi 12 kg untuk 1 hektar misalnya. Nah itu rendam dalam 14 liter air selama 6 jam. Nah kemudian masukkan 1 saset, ya selama 18 jam, masukkan 1 saset selama 6 jam berikutnya. Nah, tidak boleh lebih dari 6 jam kalau larutan agen hayati ini, karena bisa merusak endosperm bagian dari dalaman benih. Ya. Nah, kemudian setelah 6 jam diangkat, berarti total 24 jam. Nah, kemudian tiriskan selama 48 jam untuk memacu perkecambahan, kemudian tebar. Nah, untuk mensiasati serangan keong, ya kita menebar benih 1 kilo itu untuk 20 meter persegi. Jadi jaraknya jarang. Nah, itu pacu pertumbuhannya supaya cepat besar batangnya. Biasanya sebelum 18 hari anakan sudah membawa 2-4. Nah, itu stadia yang tidak disukai keong. Jadi, mengendalikan hama keong itu tidak selamanya harus pakai racun. Apalagi jenis Molluscicido yang dahsyat. Dibuat apa? Orang yang makan kita juga kok nanti ujungnya keserap tanaman. Nah, makanya adapun hasil riset dari penemu agen hayati ini ada sekitar ekstrak dari eceng gondok, ya, kemudian ekstrak dari tembakau, nah itu dicampur, kemudian diekstrak, dipisahkan, kemudian diaplikasikan ke lahan itu untuk mengusir, tapi tidak mematikan. Makanya keong itu, yaitu tadi, pertama keuntungannya sebagai indikasi bahwa lahan tersebut adalah bersifat netral, bukan bersifat asam ya. Banyaknya keong itu ya. Nah, tapi pengendaliannya inilah salah satunya tadi dalam persiapan bibit kita supaya dia lebih besar, lebih kuat, supaya tidak sukai keong. Nah, jadi tadi kembali lagi ke Ibu tadi, ke semangka dan ke ke jagung. Jadi intinya treatment perendaman benih dulu. Yang tidak boleh direndam itu adalah bawang merah karena dia umbi lapis yang tidak senang genangan. Nah, kalaupun Pak, ini udah di treatment pabrik ya udah tidak usah. Terus benih yang kecil seperti bayam, sawi itu tidak boleh. Susah karena ya. Nah, kemudian setelah treatment benih, ya, itu disesuaikan saja. Kalau benihnya cuma 1 kilo atau setengah kilo, ya ininya pun sedikit. Karena tadi patokannya 1 saset untuk 14 liter air. Berarti 1 gram untuk 1,4 liter. Nah, itu sisanya bisa disiramkan ke tanaman nantinya. Nah, kemudian masa pratanam, ya, masa pratanam ini ketika kita sudah pengolahan lahan, tebar pupuk kandang, baru aplikasikan EcoPlant Protector 1 hektar 1 tub, satu box. 1 hektar 1 box ya. 1 box berarti 1 sasetnya ini isinya 10
satu sasetnya untuk 1000 meter persegi. Nah, itu pratanam. Waktunya kapan? H-5. Jadi yang tadinya eco farming H-5, dinetralisir dulu racun mikroba patogennya, racun residu yang adanya, pakai EcoPen Protector dulu, H-5. 2 hari berikutnya baru aplikasikan eco farming setelah lahan siap tanam. Nah, ditanam. Masuk ke pekan pertama, hari ke-7, kemudian 8, 9, 10. Nah, hari ke-10, komoditas apapun, baik tanaman pangan, horti, dan palawija, itu hari ke-10, aplikasikan EcoPen Protector, satu box untuk 1 hektar. Ya, berarti sudah 2 box. Hari ke-35, masuk lagi, box yang ketiga untuk 1 hektar. Hari ke-53, masuk lagi box yang keempat, komoditas padi misalkan ya. Nah, berarti dibutuhkan 4 box untuk 1 hektar. Kenapa kita dikasih ranknya di 3-5 box? Karena khawatir ada serangan hama yang bermutasi, hama-hama repulsi hijau yang dampak dari penggunaan pestisida itu, karena hama itu tidak bisa diprediksi, tiba-tiba sekarang bisa muncul dalam populasi banyak. Nah, makanya kita kasih patokan untuk padi, kemudian tanaman tadi jagung, kalau di bawang kan maksimal 4. Itu rata-rata dibutuhkan 5 box saja paling banyak. Jadi kalau harga repeat order cuma 625.000, insya Allah murah. Insya Allah murah, kita bisa menghasilkan produk pangan yang memang baik dan menyehatkan. Seperti itu Bu ya, bisa dipahami Bu ya? Ibu, terus kemudian tadi yang pertanyaan ini ya. Kemudian, nah rayap, ya, silakan diaplikasikan. Karena kandungan dari Beparia bassiana ini kalau kontak dengan vertebrata ya, atau serangga yang tidak bertulang belakang, nah itu biasanya akan masuk ke dalam jaringan juga, bisa menyebabkan dehidrasi dan kematian juga ya, untuk rayap ya. Kemudian nah, bagaimana kalau kita memiliki larutan ya, larutan itu berarti EcoPen Protector Agen Hayati ini dengan air. Selama tidak kontak dengan udara, tidak terjadi oksidasi, tidak terjadi dengan kontak dengan oksigen di luar, masih dalam tangki, itu menurut formulator masih aman ya. Karena ini ada pertanyaan, sisanya harus diapakan. Tapi kalau kita punya larutan terbuka 24 jam, khawatir terkontaminasi dari mikroba yang lain, ya, itu malah akan menurunkan kinerja dari agen hayati tersebut. Jadi intinya tidak boleh, jadi larutan ini harus dihabiskan ketika itu juga. Makanya kita harus bisa ngitungnya, jangan sampai salah ya. Nah kemudian yang bertanya lagi nih, mohon maaf tidak bisa terjawab semua. Penggunaan air bagaimana? Nah air ya tetap kita cari air yang memang bersih ya. Kalau di sawah ya memang, kalau petani yang nggak ada lagi kan. Cuman yang prioritas tetap air yang memang bersih lah ya, yang dipakai supaya kinerja mikroba ini semakin optimal gitu ya. Kemudian berikutnya kita buka lagi pertanyaannya, ada waktu 1/4 jam lagi. Yang sudah ngacung. Nih Pak Samsudin ketawa-ketawa mulu dari tadi nih. Silakan Pak Samsudin. Oke. Halo? Ya. Udah masuk, Pak? Ya. Mohon maaf, Pak. Bawan, itu untuk penggunaan eco farming ke limbah, misalnya limbah kohe ataupun limbah dari sisa pertanian, ketika kita semprotkan dengan eco farming, berapa lama Pak untuk masa inkubasinya itu? Karena kami kalau ketika kita bakar misalnya sisa dari limbah pertanian itu sayang karena itu mengandung P dan K sangat tinggi. Ini gimana caranya kalau kita semprot dengan eco farming itu, kalau saya arahkan, itu berapa lama bisa digunakan untuk aplikasi lapangan? Nanti yang penting itu Pak. Nanti proses compostingnya apa ya? Ya. Proses composting itu adalah proses penyederhanaan senyawa atau material organik yang bersifat kompleks
menjadi bersifat sederhana ya, baik itu dari penguraian pupuk kandang dibuat subbokasi, kemudian intinya proses bahan mentah, material mentah tadi supaya menjadi matang gitu ya. Ya, betul. Nah, eco farming itu memang mengandung yang namanya material mikroba untuk pengurai bahan organik ya. Ya. Pengurai bahan organik. Tapi lebih kuatnya harus didampingi dengan ecoplant protector. Karena apa? Tadi banyak ditemukan kata Pak Nur tadi kan, ada beberapa fusarium yang ada di kotoran ternak. Ya. Karena faktanya fusarium itu tidak di kotoran ternak mulu. Tanpa kotoran ternak pun banyak yang terkena fusarium, apalagi daerah endemik. Jadi ada istilah endemik, ada istilah pandemik, ada istilah plandemik gitu. Nah, endemik itu di suatu kawasan tertentu saja. Seperti daerah Jawa ada dulu cerita di daerah tersebut, itu yang namanya layu fusarium, itu serangannya dahsyat sekali. Hampir baru ditanam, tumbuh, itu hampir mati semua 80% lebih. Nah, itu daerah endemik fusarium. Nah, makanya kalau ingin mikroba eco farming ini dijadikan starter. Starter itu untuk pengurai bahan organik tadi yang melalui proses composting, itu harus dibantu dulu dengan ecoplant protector dulu, Pak, untuk menetralisir tadi cendawan yang tadi. Bakteri dan cendawan tadi. Nah, itu aplikasi tetap sampai sekarang kita saja sama-sama teknologi mikroba belum bisa berani menggabungkan antara eco farming dan ecoplant protector. Kenapa? Karena memang keduanya itu bertolak belakang. Yang pertama bersifat promotor, pemacu pertumbuhan. Yang kedua bersifat inhibitor, penghambat dari laju perkembangan mikroba patogen. Nah, artinya, kenapa ada H-5 untuk agen hayati dulu, kemudian H-3 untuk eco farming setelah itu. Nah, tujuannya tadi, masing-masing supaya memberikan ruang kinerjanya masing-masing. Nah, dulu pernah diujikan, ketika dicampurkan, itu ternyata ada mikroba yang dorman ya, terutama di eco farming. Jadi tidak berkembang ya. Nah, artinya makanya diaplikasikan agen hayati dulu, nah, 2 hari berikutnya baru ecoplant protector. Begitu pula pertanyaan Bapak tadi. Nah, Bapak punya material organik atau berupa bahan organik pupuk kandang misalkan, kohenya 1 ton. Nah, saya sarankan Bapak punya 150 mili biang ya, yang dilarutkan dalam 1 liter air untuk starternya eco farming tadi ya, biang yang sudah jadi. Tapi untuk 1 hektar tadi Bapak perkuat minimal 1 ton tadi, bukan 1 hektar, 1 ton material bahan organik tadi, paling tidak setengah saset ini Bapak encerkan untuk menetralisir tadi material organik tadi, itu bisa diaplikasikan langsung yang lebih pertama, yang kemudian 2 hari berikutnya baru biang eco farming tadi tutup. Berarti 1 ton itu kalau karung isi 50 cuman 20 kan, 20 karung untuk membuat composting dengan bantuan teknologi mikroba yang ada pada ecoplant protector dengan eco farming. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak Wan. Nah, cukup ya. Ini kembali ke belakang yang kemarin menyambung ini sebenarnya. Saya kan selama ini kebetulan saya punya produksi kalsium, Pak, yang waktu itu saya berpunya merek Kalsimax dan Kalsimax Superganda. Hanya saja sekarang kami edarkan tidak bermerek. Itu saya selalu menggunakan untuk mengantisipasi embun malam. Ya, embun malam terutama untuk tanaman di tanah tanam semusim, terutama tanaman sayuran, itu kalau kena embun malam kan layu. Nah, itu selama ini kami sekskan dengan selalu uji coba dengan tak campurkan eco farming, itu ternyata sangat bagus. Ketika adakah manfaatkan lain itu kan dari kalsium yang saya gunakan itu untuk membantu eco farming itu sendiri, tolak belakang apa Pak itu? Kalsimax, apa namanya? Ya, Kalsimax kalau produknya. Kalsimax. Ya, sebetulnya gini Pak ya. Tadi ada 13 parameter untuk meningkatkan produktivitas hasil. Ya. Berarti hubungannya dengan pH juga, Pak. Oke. Jadi di bab pengapuran ini, kalau di grup yang saya buat itu ada materi khusus tentang bab pengapuran. Selain kapur itu bisa menetralisir pH, bisa juga sebagai hara makro sekunder, pupuk untuk
tanaman ya. Oke. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, selama kapur itu ya sebenarnya tidak ada masalah untuk menghambat kinerja mikroba ekofarming atau ekofarming, tidak masalah. Ya. Cuman kan tujuannya tadi untuk apa dulu? Kalau untuk menetralisir itu adanya di pratanam di masa pengolahan. Kalau untuk di apa namanya? Di pemupukan ya berarti dia hanya sebatas di bagian tanamannya saja. Nah, cuman yang pasti di dalam pengaplikasian daripada kapur ya, kemudian tadi untuk melindungi dari embun juga tadi. Nah, itu waktu semalam dibahas tuh serangan embun yang pada ada pada tanaman bawang itu bisa dikendalikan ternyata dengan Ecoplant Protector untuk mengendalikannya itu. Nah, jadi Ecoplant Protector ini nanti akan mikrobanya ini akan menghasilkan mantel coating pada tanaman bawang. Jadi seperti ada lapisan lilin. Nah, itu bisa dikendalikan dengan ini semua. Tapi syaratnya tadi kita harus dari awal kalau ingin optimal. Meskipun banyak testimoni yang di pertengahan jalan, yang tidak dari awal, itu tetap rata-rata semuanya berhasil lah, hasilnya signifikan dari aplikasi.